Pemandangan kita pun nggak bisa terpantau dengan baik. Yang pertama kita belah dulu putranya, silakan putranya boleh bermain di kolam yang kecil. Putrinya kita bermain dulu, materi dulu. Kurang lebih 30 menit, selesai bergantian. Nah, itu langkah pertama yang biasa saya lakukan ke anak-anak. Yang kedua, biasanya anak-anak kalau udah di kolam nggak bisa diem Bapak Ibu, pasti lari-larian. Langkah utama kita suruh duduk seperti ini. Ayo duduk semua di kolam. Kalau udah duduk anak-anak pasti nggak bakal berkeliaran. Tetapi kalau kitanya nggak protek anak-anak dari sekarang, susah. Karena kolam ini udah salah satu bagian dari anak-anak kalau udah masuk kolam itu maunya nyebur aja. Kadang-kadang nanti dulu Pak Guru ganti dulu ya. Baru Pak Gurunya masuk kamar mandi udah nyebur. Ya. Terus kedua, sebelum kita mulai, kita berikan pemahaman bahwa ada tanda batasan di mana anak-anak yang belum bisa dilarang untuk melintas. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu ya. Kalau di kolam renang villa mungkin agak tenang dikit karena ada lifeguardnya Pak ya. Kalau di sini karena kolamnya kecil bisa terpantau oleh Bapak Ibu sama wali kelas kalau yang dilibatkan dalam sekolahnya. Terus yang kedua, biasanya kita masuk pertama kali adalah kakinya digerakkan, ya. Oke anak-anak gerakin dulu kakinya. Tapi biasa, ya di mana-mana pasti begini. Ya. Ya. Ini ibaratnya kita lagi kucing klinik lah ya. 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 Yang kedua, anak-anak diberikan perintah untuk tengkurap di sana. Itu biasa pasti Bapak Ibu pasti memberikan itu. Yuk kakinya gerakan. Nah setelah itu apa Bapak Ibu? Yang perlu ditanamkan untuk kelas 3 sampai kelas 1 sampai kelas 6, kita mengajarkan anak bagaimana bisa bernapas di dalam air. Sepintar apapun dia, sejago apapun dia berenang secara otodidak, tapi kalau dia tidak bisa mengajarkan nafas di dalam air, jangan berharap bisa berenang bolak-balik Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Abi, begitu di atas dia harus mengambil napas dari mulut atau dari hidung. Dalam kondisi seperti apa? Harus dalam kondisi mulut terbuka. Ya. Bagaimana kondisi di dalam air? Dia harus dibuang melalui hidung atau melalui mulut dengan cara bentuk gelembung. Makanya tadi saya bilang, kita harus menanamkan anak bagaimana cara bernapas di dalam air. Terkadang anak ditahan di dalam air, betul. Bagi yang kuat silahkan ditahan. Tetapi ada masanya dia pasti akan membuang napas di dalam air. Oke? Biasanya kita namanya bubble, ya namanya. Ambil napas turun naik dengan cara membuang dari hidung atau dari mulut. Seperti ini. Nah, di atas mulutnya dibuka. Nah, boleh ditahan Bapak Ibu, boleh. Ya, ditahan berapa detik sampai 10 detik baru dia buang pun nggak masalah. Ada masanya dia pasti akan buang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin bisa yang pakai baju renang boleh dicoba praktekkan, silakan monggo. Bagaimana caranya? Pegang tembok menghadap ke sana Bapak Ibu. Lakukan semua. Ya. Seperti ini 1, 2, 3. Pak, dia mukul saya, Pak. Allahnya deketan, kenapa berjauhan? Apa guru SD? Oke, bagaimana anak-anak semuanya? Bisa. Fitnah, Pak, fitnah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Oke, Pak Guru coba berhitung 1, 2, 3. Karena ini tempatnya pendek, Bapak Ibu, kita siasati dengan cara mereka berhitung sesuai dengan kelompoknya. Ya. Saya minta hitungnya 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coba dimulai dari Bapak. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ah, kurang 1. Sampai ini masuk. Satu lagi Bapak. Berarti mereka sudah punya kelompoknya.
urutnya masing-masing. Nggak mungkin mereka sekali jalan bareng Bapak Ibu. Yang ada saling tendang, saling ini ya. Kita siapkan itu. Masuk materi yang tadi saya sampaikan, mereka tadi berjalan. Kalau berjalan, Bapak Ibu nggak usah diajarin, pasti bisa berjalan. Kita masuk ke yang meluncur, bagaimana siswa harus bisa menyeimbangkan badannya tanpa adakan gerakan apapun sampai dia berhenti. Ya, satu kakinya mereka berada di tembok, dinding tembok yang di sini, yang sebelah kanan, yang kirinya ada di bawah. Posisi meluncur jauh sampai dia berhenti. Baik, 1, 2, 3. Ayo, Pak. Pak, tangannya jahit, Pak. Coba. Dari yang nomor 1 dulu. Kalau yang nggak bisa, Nggak bisa. pegangin dong. Yang nggak bisa nanti kita akan pilah Bapak Ibu. Pak, bagaimana? Ada anak yang nggak bisa. Nah, ini kita tesnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini nih. Sebelum mereka meluncur pun mereka juga kelihatan dari mereka berani nggak masuk kepalanya. Dari nyemplung Ya. Baik, yang nomor 1 dulu. Yang merasa nomor 1 siap meluncur. Awas. Go. Ya. Buaya. Baik. Oke, yang nomor 2 siap. Nomor 2. Awas. Go. Kita nggak usah main. Oke, yang terakhir nomor 3. Awas. Go. Iya. Oke. Ini materi kita di PTS yang kelas 3 tadi ya Bapak Ibu ya. Hanya gerakan meluncur tanpa menggunakan gerakan kaki. Pak, boleh menggunakan pelampung? Tidak boleh. Tapi bagi anak yang sudah bisa, silakan dia bebas tidak menggunakan pelampung. Oke, lanjut. Menggunakan gerakan kaki bebas Bapak Ibu. Syukur-syukur dari sini sampai sana sampai nggak ngambil napas. Nanti kalau dia berhenti, ya lanjutkan kembali. Oke, nomor 1, menggunakan kaki digerakin ya. Awas, go. Ada yang uji itu kayak Superman, Pak. Baik, nomor 2, awas, go. Kok piring sih? Kotaknya lagi ini. Nomor 3, awas, go. Katanya nggak basah. Ini nggak basah. Pak, dia Pak, salah Pak. Yang bebas, Pak. Tangannya nggak usah. Yang bebas, Pak. Iya. Les. Pak, palasnya dipukul, Pak. Pak, palasnya dipukul, Pak. Dia udah les, Pak. Udah bisa, Pak. Itu tadi Bapak Ibu ya. Ternyata sebenarnya pada saat kita tes cuma sebentar. Menyikapinya bagaimana Bapak Ibu? Ya itu tadi kita latihan dulu, belajar dulu. Ya, kakinya bergerak, ambil nafasnya di dalam air, bagaimana cara ritme turun naiknya. Setelah itu baru kita tes. Ya, jadi jangan tahu-tahu datang langsung duduk, semuanya berbaris. Wah, repot. Ayo, jalan ini. Nah, jangan. Kita ada intermezzonya dulu. Kencing, Pak. Ya, silakan. Ini yang Bapak Ibu perlu dipahami. Ini saya yakin Bapak Ibu guru jarang memberikan anak bahwa yang mau pipis harus ke kamar mandi. Saya melihat kadang-kadang anak begitu masuk jarang ada yang pipis ke kamar mandi Bapak Ibu. Jarang, orang begitu kan. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, yang mau pipis silakan ke kamar mandi. Kamar mandinya ada di sana. situ. Ada yang mau pipis Bapak Ibu? Opa ngajarin ke begitu, Opa. Udah keluar. Mesinnya sampai kapor temen bau. Pak, Bapak Ibu ya. airnya sebelahnya anget, Pak, ini, Pak. Wah, kuning, Pak. Itu materi kita kelas 4 tadi. Lanjut kelas 5 kombinasi gerakan tangan. Kita tidak mengambil napas kanan kiri dulu. Jadi mereka hanya bergerak tangannya dulu Bapak Ibu. Bergerak dari sini sampai sana sampai. Jalan. Ya kalau nggak sampai, nggak kuat, lanjutin lagi.
Nanti kelas 5 baru dia, kelas 6 dia masuk ke gerakan kombinasi dengan mengambil napas pada saat dia tidak kuat. Oke, Bapak Ibu kita coba berenang menggunakan tangan sampai sana tetapi tidak ngambil napas. Bapak Ibu sampai mana napasnya? Napas palsu. Saya ambekan sih. Oke, siap. Yang nomor 1. Baik. Yang nomor 1 siap. Awas. Go. Nomor 2 siap. Awas. Go. Nomor 3, go. Ayo. Pakai spion, pakai spion. Lah ini. Anak yang gak bisa. Biarkan dia berjalan Bapak Ibu, gak apa-apa dia berjalan dulu. Nanti kita akan pilah setelah kegiatan. Ada. Dia mah berenang di rawa. Kepalanya ke atas ya. Ini materi kita yang kelas 5 ya Bapak Ibu ya. Kelas 6 kita tambah dengan kombinasi dia mengambil napas. Boleh tengok ke kanan maupun tengok ke kiri. Coba Pak Supri Ya. contohin. Kalau tadi saya lihat tangannya doang yang bergerak. Sekarang kita pakai gerakan napas. Mau makan bola ini seperti dia ada. Pak, emang ada tuh bahasa bocah begitu. Oke, ada sedikit ruang di mana nomor 1, 2, 3 mereka berjalan, ada sedikit keleluasaan pada saat bergerak. Ya, baik nomor 1, awas, go. Ya. Nomor 2, awas, go. Dan yang terakhir 3, go. Baik, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu buat teman-teman yang di sini. Ternyata memang kualitas Bapak Ibu semuanya bisa berenang. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, Yang gak nyemplung yang gak bisa berenang mah. refleksi setelah kegiatan ini. Terkadang Bapak Ibu panik atau orang tua yang ikut melihat anaknya ada yang tenggelam. Pak, langkah pertama apa sebagai tenaga pendidik apa Pak? Yang pertama adalah teriak Bapak Ibu. Jangan panik, teriak. Kalau Bapak Ibu ada di sana, anaknya ada yang tenggelam di sini, pertama teriak dulu. Ya. Yang kedua kalau ada pelampung atau ban, di sini ada ban nggak ya? Ya, bisa dilemparkan kalau Bapak Ibu masih dalam kondisi baju seperti itu. Tetapi kalau enggak ya waktu nyebur. Biasanya kalau sudah teriak, tolong sebelah sana. Biasanya yang terdekat dia nyebur. Akan membantu. Jadi yang pertama kalau di kolam berenang ya, Iya pisan. pertolongan pertama adalah teriak Bapak Ibu. Minta bantuannya. Kedua baru kita jebur kalau kita tidak ada lagi orang-orang sekitarnya. Bagaimana Pak cara menangani siswa yang tenggelam? Nah, nanti Heri. mungkin kita akan masuk ke Mana Heri? pertemuan selanjutnya Pak Umar. Ya. Penyelamatan bagaimana korban pada saat di laut atau di kolam berenang. Ya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Hah? Mau sekarang aja? Enggak bang, satiin persepsi dulu gini. Kadang kan masih suka ada nih teman kita yang ketika bawa renang